Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Abdullah, biasa disapa Syarif. Saya di sini selaku moderator dari acara webinar di sore hari ini yang cerah. Baik, sebelum kita mulai acaranya, mungkin alangkah baiknya kita sapa-sapa dulu ya. Mungkin bisa absen dulu, mulai dari mana nih untuk pesertanya nih, mulai dari. Halo Mbak Anastasia, halo Mbak Jaina. Mbak Anastasia bisa on mic Mbak untuk sapa-sapa dulu nih untuk sebelum kita mulai webinar di sore kali ini. Oke, udah mulai banyak nih pada bergabung. Mari kita mulai dari Mbak Jaina, mungkin bisa on mic Mbak Jaina, atau Mas Dimas nih, Kak Dimas, boleh on mic Kak Dimas untuk sapa-sapa terlebih dahulu sebelum kita mulai acara webinar di sore hari ini. Atau mungkin yang lain, yang boleh tuh on mic untuk memperkenalkan sedikit dari peserta webinar di sore kali ini. Halo Mbak Aminah dari Bogor nih. Wah, keren banget nih sudah join dari Bogor. Boleh juga nih yang lain bisa absen melalui chatnya biar kita saling mengenal terlebih dahulu. Ada Mbak Yantina ya udah di Bogor, maaf nggak bisa on mic. Baik-baik, nggak apa-apa, lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan ya untuk Mbak Aminah. Semoga bisa sampai dengan selamat biar bisa mengikuti webinar sore ini. Ada Mas Dimas dari Depok. Salam kenal. Salam kenal juga Mas Dimas. Oh ini Mas Rizky nih. Mas Rizky dari Batam. Halo Mas Rizky. Salam kenal Mas Rizky. Halo Mas, selamat sore Mas. Halo, halo. Selamat sore. Boleh Iya Mas, perkenalkan Mas sedikit untuk dari Mas Rizky nih. Kira-kira oke baik. dari mana? Dari Batam ya Mas? Iya Mas, kenalkan saya Rizky dari Batam. Saat ini saya job seeker dan tertarik di bidang HR juga. Makanya itu mengikuti webinar oleh Talent Fit ini Mas. Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya Mas Rizky udah pernah mengikuti webinar Talent Fit Indonesia sebelum-sebelumnya atau baru kali ini? Pernah beberapa kali Mas. Oh, berarti udah sering mengikuti ya. Baik-baik. Ya, lumayan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Yang lain. Baik, sama-sama Mas. Wah, ini ada juga dari Mas Dimas dari masih di kereta ya. Baik-baik. Oke, nggak apa-apa Mas Dimas. Hati-hati di jalan ya. Terus ada Mbak Uswah dari Bandung.
Terus ada juga Mbak Yani dari Jakarta. Salam kenal Mbak Yani. Gak apa-apa, nggak bisa on mic. Gitu. Baik. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyapa di acara kali ini. Langsung kita mulai saja untuk acara webinarnya. Sebelumnya, untuk acara webinar di sore ini itu dengan tema adaptif Adaptive to Indonesian Evolving Job Marketing yang akan dibawakan oleh narasumber kita Mbak Intan Larasati. Mbak Intan Larasati ini adalah Recruitment and Talent Acquisition Specialist di Talentfit Indonesia juga. Nah, nanti untuk acara webinar ini itu juga bisa ada sesi Q&A. Jadi nanti setelah ada isi pesan dari Mbak Intan, setelah sesi Mbak Intan mengisi webinar kali ini, itu ada sesi Q&A. Terus nanti di Q&A ini ada dua pemenang dengan pertanyaan yang terbaik. Jadi nanti buat teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh ditanya melalui on mic atau by chat yang ada di kolom Zoom. Nanti kita pilih untuk pertanyaan atau dua pertanyaan terbaik. Nah, terus nanti bagi para peserta webinar di sore ini, apabila ingin mendapatkan sertifikat, pastikan teman-teman bisa mengikuti webinar sampai selesai, karena nanti untuk link sertifikatnya akan diinfokan di akhir sesi. Baik, untuk sebelum kita mulai acara inti dari webinar kali ini, alangkah baiknya mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya, buat dokumentasi dari acara ini. Boleh untuk on cam bagi para peserta, minta bantuannya untuk on cam. Nanti untuk pengambilan fotonya bisa dibantu dari operator atau panitia dari webinar kali ini. Untuk Mbak Sianya boleh dibantu. Oke, baik. Untuk pengambilan gambar akan dilakukan sebanyak 3 kali. Nanti di hitungan ketiga, semuanya mohon untuk senyum ya. Baik. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Sia. Eh, Baik, kita langsung aja untuk ke acara intinya, yaitu tentang Adaptive Job Adaptive Indonesian Evaluating Job Marketing, akan diisi oleh narasumber kita Mbak Intan Larasati. Silakan Mbak Intan. Oke, terima kasih Mas Syarif. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam webinar kita kali ini ya, yang akan membahas tentang Adapting to Indonesia's Evolving Job Market. Mungkin sebelumnya yang kita ketahui juga kan Indonesia ini dikategorikan sama negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, gitu ya. Dan kita juga memiliki pasar kerja yang memang berkembang pesat dan dinamis juga. Nah, perkembangan ini juga dipengaruhi sama banyak faktor nih teman-teman. Beberapa faktor antara lainnya itu ada teknologi, globalisasi, terus ada juga pergeseran demografi. Nah, ini merupakan hal-hal yang memang sangat penting untuk dipahami oleh perusahaan maupun para pencari kerja, gitu. Nah, karena tadi aku lihat ada beberapa job seeker juga ya yang ikut webinar ini, gitu. Nah, nanti sama-sama kita akan berdiskusi di webinar kali ini terkait Adapting to Indonesia's Evolving Job Market. Pertanyaannya, kenapa sih harus beradaptasi dengan pasar kerja di Indonesia? Gitu. Nah, mungkin kalau ada yang tahu boleh nih di-share di kolom chat. Kenapa nih kita harus bisa beradaptasi dengan pasar kerja di Indonesia saat ini gitu ya?
Nah, sebenarnya kurang lebih karena gini, teman-teman, karena pasar kerja di Indonesia ini kan semakin berkembang gitu ya. Nah, kita juga memerlukan pemahaman terkini nih tentang tren-tren apa sih atau tantangan terbaru apa sih, dan juga gimana respon strategis yang perlu kita miliki gitu ya. Oke, ini dari Mbak Anastasia membantu menjawab gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Anastasia. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jadi pertama kita akan bahas terkait dengan tren yang ada saat ini di pasar kerja Indonesia. Seperti apa sih tren-tren barunya gitu ya. Nah, di sini tren-tren tersebut dibagi nih jadi beberapa poin. Nah, pertama itu ada digital transformation. Nah, di digital transformation sendiri merupakan suatu peningkatan teknologi yang juga menyebabkan meningkatnya permintaan akan keterampilan digital. Nah, kalau bingung contohnya kayak apa sih digital transformation itu gitu ya, apalagi di tren di job market-nya itu seperti apa gitu. Contohnya itu kayak gini sih teman-teman. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang memanfaatkan teknologi, media sosial, dan platform digital untuk memasarkan produk gitu ya. Nah, itu membuat perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan karyawan atau membuka posisi seperti digital marketer, atau content creator, atau bahkan social media manager, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, memang dengan adanya digital transformation ini juga mendukung perusahaan untuk mengembangkan sumber daya manusia ini, jadi butuh untuk untuk talenta-talenta baru gitu ya untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Gitu. Nah, terus ini yang kedua ada gig economic growth. Nah, kalau gig economic growth ini sebenarnya lebih kepada sistem gitu ya, di mana si individu ini bekerja sebagai independen atau pekerja lepas. Contohnya gini, untuk saat ini di di job marketnya Indonesia tuh banyak banget profesi-profesi freelancer gitu atau konsultan gitu ya. Dan saat ini juga saya juga sering dengar banyak posisi sebagai virtual assistant di mana yang tidak perlu bekerja dengan bekerja dengan tetap di suatu perusahaan gitu ya. Jadi mereka lebih kepada pekerja freelance atau part-timer saja seperti itu. Itu juga sudah mulai populer di Indonesia kayak gitu. Terus yang ketiga itu poinnya ada focus on sustainability. Nah, kalau focus on sustainability ini sih lebih kepada dengan adanya peningkatan terhadap perhatian terhadap energi bersih gitu ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan energi yang mulai mempekerjakan posisi-posisi baru nih. Nah, ini kan berdampak bagi para job seeker gitu ya, bagi para lulusan baru gitu. Ini membuka lowongan atau membuka lapangan pekerjaan yang baru juga gitu untuk para job seeker. Contohnya kayak mereka membutuhkan misalkan engineer untuk solar panel gitu, atau misalkan membutuhkan technician untuk wind energy gitu. Pokoknya memang karena berhubungan dengan energi gitu ya, dengan perhatiannya sendiri dengan lingkungan gitu. Nah, itu membutuhkan posisi-posisi baru untuk lingkungan tersebut gitu. Terus yang keempat, kita ada poinnya itu di skill shortage. Skill shortage ini sebetulnya di mana adanya kekurangan keterampilan gitu. Jadi memang karena sekarang banyaknya perusahaan yang ingin mengintegrasikan misalkan AI dan machine learning gitu ya dalam operasi mereka. Tapi ternyata talenta atau karyawan-karyawan ini banyak yang memang belum memiliki keterampilan tersebut gitu. Nah, makanya di sini tren barunya ini adalah memang kita perlu mengembangkan lagi untuk keterampilan-keterampilan teknologi untuk kedepannya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya itu ada remote work adoption. Kalau ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi gitu ya. Ini berkaitan dengan sistem kerja yang lebih fleksibel memang,
di mana karyawan ini bisa bekerja dari lokasi yang berbeda tentunya, nggak harus dari kantor, dan memang diberlakukannya si remote work adoption ini berarti perusahaan dan pekerja mulai menerima nih dan mendukung pekerjaan yang dilakukan dari lokasi yang berbeda gitu. Terus yang terakhir ada youth employment. Contohnya nih kayak saat ini gitu ya, banyak banget para pekerja di usia muda yang memang sudah lebih aktif untuk mencari pekerjaan. Banyak anak muda sekarang nih yang udah bisa mulai bisnis gitu ya. Terus juga anak-anak muda sekarang tuh udah mindsetnya udah ke arah gimana caranya bekerja sedini mungkin atau setelah lulus pokoknya mau kerja gitu ya. Nah, mereka juga lebih banyak yang tertarik bekerja di bidang atau di industri startup karena memang yang kita ketahui kan startup itu menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, terus inovatif, dan juga berbasis teknologi gitu ya. Nah, oke, selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya di adapting to the job market ini kita punya challenge dan punya strategis, teman-teman. Challenge-nya sendiri ada beberapa gitu ya. Yang pertama ada skill mismatch, di mana yang kita temuin gitu ya, banyak lulusan-lulusan, misalkan lulusan dari IT gitu ya, tapi banyak dari mereka juga yang misalkan belum memenuhi skill-skill IT yang dibutuhkan sebenarnya sama perusahaan gitu. Nah, skill mismatch ini yang akhirnya menjadi kayak banyaknya pengangguran gitu ya, itu karena memang perusahaan yang membutuhkan spesifikasi tinggi gitu ya, atau membutuhkan spesifikasi untuk kerjaannya lebih khusus. Nah, tapi ternyata dari sumber daya manusianya yang memang belum memenuhi seperti itu. Terus yang kedua itu ada regulatory environment, di mana lebih arahnya sih lebih ke perundang-undangan sih ya teman-teman. Contohnya kayak gini, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya, perusahaan di Indonesia tuh sekarang diharuskan untuk mematuhi standar tertentu dalam mengelola dan melindungi data pribadi pengguna gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang akhirnya membuat perusahaan tuh punya regulasi yang juga memenuhi peraturan dari pemerintah sendiri gitu. Dan sebenarnya ini baik juga sih untuk untuk tren di job market ini. Karena kenapa? Karena dengan adanya standar-standar ini gitu ya, kayak tadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, nah ini mendukung nih untuk perusahaan-perusahaan tuh punya akhirnya memunculkan posisi-posisi baru. Misalkan karena tadi karena tadi ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan akhirnya dibutuhkan nih untuk mengelola atau melindungi data karyawan gitu ya. Akhirnya sebuah perusahaan membuat atau meng-hire posisi misalkan spesialis cyber seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga di challenge in adapting to the job market itu ada economic disparities. Kalau ini sih lebih kepada kesenjangan atau ketidakseimbangan yang terjadi gitu ya. Contohnya seperti ini. Peluang kerja lebih banyak di kota-kota besar gitu ya daripada di daerah. Nah, itu mengakibatkan anak-anak muda meninggalkan daerahnya dan bekerja di kota-kota besar. Nah, hal ini kan berarti menjadi ketidakseimbangan ekonomi gitu ya antara daerah-daerah dengan kota-kota besar. Seperti itu sih kalau untuk contoh singkatnya yang bisa kita ambil. Selanjutnya ada cultural differences. Kalau ini sih lebih kepada budaya gitu ya. Jadi di mana misalkan seorang manajer gitu ya, mungkin seorang manajer yang terbiasa memang hidup di Jakarta, mereka lebih suka komunikasi dengan cara yang tegas gitu ya. Sementara ada anggota timnya yang mungkin dari daerah lain yang
terbiasa halus gitu ya, atau memiliki pendekatan yang lebih santai gitu ya, yang akhirnya kadang nih menyebabkan kesalahpahaman arti. Tuh. Nah, sebenarnya ini juga yang harus diperhatikan nih dalam mengadaptasi pasar kerja sekarang gitu ya. Ini bagi perusahaan-perusahaan ini perlu diperhatikan seperti itu. Terus yang terakhir itu ada competition for talent. Nah, di sini biasanya perusahaan startup sih yang banyak bersaing gitu ya untuk merekrut talenta-talenta terbaik. Nah, mereka kompetisinya dengan apa sih gitu ya? Perusahaan-perusahaan ini berkompetisinya biasanya mereka menawarkan gaji yang tinggi misalkan, atau mungkin menawarkan lagi manfaat, benefit gitu ya, atau kalau sekarang kan lagi hype banget terkait lingkungan kerja yang fleksibel, kayak gitu sih kurang lebih competition for talent gitu dari perusahaan-perusahaan. Oke. Nah, lalu untuk selanjutnya ada strategies for adapting to the evolving job market. Nah, ini ada beberapa strategi gitu ya. Yang pertama kita harus investasi upskilling dan reskilling. Dengan cara apa sih? Kita tuh harus perusahaan tuh harus membekali karyawan dengan program-program pelatihan ya teman-teman ya, biar bisa menaikkan atau mengupdate skills yang dia punya gitu misalkan. Terus yang kedua itu ada embrace teknologi. Embrace teknologi itu dengan memanfaatkan perangkat digital, jadi dapat memperlancar dan meningkatkan efisiensi pekerjaannya juga gitu. Jadi memang perusahaan tuh harus harus melek dengan teknologi gitu ya. Terus ada enhance employer branding, di mana employer branding perusahaan itu juga harus jalan untuk strategi-strategi ini. Perusahaan harus membuat konten misalkan gitu, pokoknya membuat branding perusahaan tersebut misalkan dengan membuat konten yang menggambarkan bagaimana sih budaya di perusahaan tersebut gitu. Misalkan perusahaan tersebut lebih ke arah fleksibel gitu ya. Nah, itu kan akan menarik para pencari kerja atau menarik para job seeker. Oke, selanjutnya ada implement flexible work arrangement di strategies for adapting. Nah, ini seperti yang sebelumnya sempat kita singgung juga gitu ya, di mana perusahaan itu sebenarnya harusnya menawarkan opsi atau pilihan kerja fleksibel untuk tren saat ini kan itu yang sedang hype gitu ya. Terus ada focus on diversity and inclusion, di mana banyak perusahaan juga yang mengadopsi kebijakan rekrutmen yang berfokus pada keberagaman. Jadi memang dalam satu lingkungan kerja atau satu perusahaan pasti akan banyak karyawan gitu ya, dengan latar belakang yang beragam seperti itu. Lalu ada lagi di poin berikutnya itu ada engage with the community, di mana perusahaan itu juga harus membangun hubungan dengan komunitas lokal dan lembaga pendidikan gitu ya, sehingga kita juga bisa menciptakan jalur bagi para job seeker juga seperti itu. Lalu selanjutnya ada leverage social media and online platforms, lebih kepada pemanfaatan sosial media gitu ya, atau perekrutan dan branding. Lalu ada adapt to cultural context. Nah, ini perusahaan bisa mengadakan program-program pelatihan lintas budaya untuk karyawan mereka nih kalau di strategi yang ini gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada monitor economic trends, di mana banyak perusahaan yang memang secara rutin menerbitkan laporan tentang tren-tren ekonomi terbaru seperti apa sih gitu. Lalu mempengaruhi sektor-sektor tertentu juga. Gitu. Oke, selanjutnya ada current job market trends.
Nah, apa aja sih tren di pasar kerja saat ini? Nah, berikut ada beberapa tren yang terjadi di job market Indonesia. Ada remote and hybrid work. Jadi memang model kerjanya yang lebih banyak ke remote atau hybrid gitu ya untuk saat ini. Terus ada juga focusing on skills and competency rather than formal education qualification misalkan. Jadi memang lebih berfokus pada skill, pada kemampuan, dan pada kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dibanding dengan edukasi formal yang dia miliki. Terus selanjutnya ada mental health and employee well-being, di mana perusahaan juga saat ini sudah peka nih terhadap mental health dan juga employee well-being yang dimiliki oleh karyawan sendiri. Terus ada focus on diversity, equity, and inclusion within workplace gitu ya. Nah, kalau untuk atau biasanya kita singkat dengan DEI gitu ya, Diversity, Equity, and Inclusion. Nah, apa sih maksudnya kayak gitu ya? Jadi memang banyak perusahaan yang berupaya buat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif nih dengan menerapkan pelatihan diversity, equity, dan inclusion tadi gitu. Nah, tren ini juga didorong sama tanggung jawab sosial dan pemahaman bahwa sebenarnya kalau tim yang beragam itu bisa menghasilkan bisnis yang lebih baik gitu. Terus ada the gig economy continues to grow with more individual seeking freelance and contract work gitu. Jadi memang yang tadi seperti udah saya ulas juga di awal gitu ya. Memang saat ini hype-nya memang banyak yang individual yang memang mencari pekerjaan-pekerjaan lepas. Jadi lebih tertarik ke arah freelance, ke arah part-time gitu ya. Terus ada automation and AI are reshaping job roles and requirement. Memang saat ini sendiri untuk AI sudah mulai berkembang dan dan sudah masuk ke dalam job role juga ya untuk AI. Terus kalau talent shortage sama nih kayak yang tadi sebelumnya sudah saya infokan sendiri gitu ya, di mana ada kekurangan talent atau kekurangan kandidat gitu ya. Oke, terus kalau selanjutnya ada growing demand for job focus on sustainability and environmental responsibility. Jadi memang saat ini ada peningkatan permintaan untuk pekerjaan yang memang berfokus pada sustainability dan environment seperti itu. Jadi memang banyak juga bisnis-bisnis yang berfokusnya ke arah eco-friendly, renewable energy gitu ya. Ini yang tadi saya bilang menumbuhkan atau menimbulkan posisi-posisi baru nih yang bisa dimanfaatkan teman-teman para job seeker sebetulnya. Gitu. Untuk next-nya. Nah, next-nya itu kita ada tren terkait digital transformation in recruitment. Nah, digital transformation in recruitment sendiri apa sih gitu ya, transformasi digital dalam rekrutan tuh sebenarnya untuk transformasi digital dalam rekrutan itu mengacu pada integrasi teknologi digital ke dalam proses perekrutan. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, terus juga meningkatkan pengalaman kandidat dan membuat data kandidat talent pool gitu ya. Itu biasanya saat ini sudah banyak yang menggunakan atau transformasi digital dalam perekrutan tersebut gitu. Jadi banyak mengadopsi berbagai teknologi dan metodologi untuk menyederhanakan upaya perekrutannya. Nah, tren utama dalam transformasi digital sendiri ada beberapa nih kuncinya, seperti automation of recruitment process. Jadi memang untuk saat ini kan rekrutmen sendiri sudah menggunakan digitalisasi seperti ATS gitu ya. Terus juga mengotomatiskan tugas-tugas kayak schedule interview, semua pengiriman notifikasi itu biasanya by system seperti itu. Terus ada AI juga, AI dan machine learning. Nah, di sini
dapat membantu para rekruter nih buat menganalisis resume dan juga mencocokkan kandidat nih dengan deskripsi pekerjaannya, tapi menggunakan algoritma. Gitu. Terus juga selanjutnya ada data driven recruitment, di mana saat ini sendiri sih recruiter udah banyak ya memanfaatkan data analytics untuk untuk melacak metrik seperti kayak melacak waktu perekrutan atau efektivitas sumber kandidatnya dan juga seperti tingkat retensi karyawannya gitu. Nah, sebenarnya data driven ini juga bisa membantu kita para rekruter untuk membuat keputusan dan mengoptimalkan strategi perekrutan. Lalu selanjutnya di sini ada virtual recruitment, itu biasanya rekrutmen yang dilakukan menggunakan platform ya teman-teman, misalkan menggunakan Zoom, itu kan sudah banyak ya saat ini ya, misalkan online interview gitu ya, menggunakan Zoom, Microsoft Teams gitu. Nah, poin ini sebenarnya punya dampak positif sih dalam menjangkau kandidat gitu ya, jadi memang tidak harus bertemu, itu juga bisa mengurangi cost juga sih sebetulnya bagi kandidatnya gitu ya. Terus ada employer branding dan sosial media. Nah, di sini perusahaan juga menggunakan media sosial dan platform online untuk menunjukkan budaya dan nilai-nilai perusahaan tersebut gitu ya. Nah, biasanya employer branding ini melalui platform-platform kayak mungkin teman-teman udah sering menggunakan juga ya, seperti LinkedIn gitu ya, Glassdoor, bahkan sampai Instagram gitu ya. Dan ada beberapa perusahaan juga yang memang mereka punya Twitter gitu. Uniknya di sini karena memang perusahaan sendiri juga harus kreatif gitu ya dalam melakukan employer branding atau dalam membuat konten-konten untuk menaikkan nilai perusahaan tersebut sebetulnya. Lalu juga ada di key trends ini ada kandidat experience focus gitu. Jadi kalau ini sih lebih kepada peningkatan UI UX saja sih dalam situs karir, misalkan dalam proses apply gitu ya, itu bisa memudahkan kandidat apply dengan website gitu, atau dengan bantuan dari yang tadi platform-platform job platform gitu ya. Lalu ada mobile recruitment juga, di mana rekrutmen ini biasanya para kandidat biasanya melakukan apply atau melakukan pelamaran gitu ya, itu biasanya melalui handphone gitu. Jadi memang tidak seperti dulu yang kalau dulu kan masih menggunakan mengirimkan gitu ya, mengirimkan melalui pos dan lain sebagainya. Kalau sekarang memang sudah lebih simpel dan lebih menggunakan teknologi, di mana tinggal menggunakan handphone gitu ya, kita biasanya apply melalui LinkedIn, melalui job portal, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada remote onboarding. Nah, di remote onboarding ini sih sebetulnya lebih kepada pengalaman orientasi atau transformasi digital meluas ke dalam proses orientasi gitu dengan alat yang memfasilitasi pelatihan virtual. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada best practice for implementing digital transformation in recruitment. Apa aja sih atau gimana sih penerapan transformasi digital yang baik dalam rekrutmen? Gitu ya. Ini ada beberapa poin implementasinya. Pertama, melakukan identifikasi nih atau assess current process. Melakukan identifikasi area mana nih yang perlu ditingkatkan dan bagaimana sih teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam rekrutmen. Nah, terus ada beberapa di sini, ada just the right tools, ada invest in training gitu ya. Terus ada priorities candidate experience, dan juga ada utilize data analytics. Nah, mungkin selanjutnya ada challenge of digital transformation in recruitment. Untuk challenge-nya tadi,
kita akan ulas beberapa seperti resistance to change. Jadi di mana memang karyawan mungkin enggan ya untuk mengadopsi teknologi baru. Nah, ini challenge nih sebetulnya bagi bagi perusahaan gitu ya. Jadi kan ada beberapa karyawan yang malas gitu kasarnya, atau lebih ke nggak mau kenal sama teknologi ini ribet gitu ya. Nah, itu jadi challenge bagi perusahaan untuk membuka membuka karyawan tersebut agar mau ikut gitu ya dalam penerapan transformasi digital. Terus selain itu challenge lainnya itu di mana ada pengumpulan dan pemrosesan data kandidat juga kan disertai dengan masalah privasi gitu, karena ada beberapa kandidat yang biasanya enggan memberikan informasi data nih terkait dirinya sendiri gitu. Challenge lain juga ada di misalkan ada tools baru gitu ya, tools baru rekrutmen misalkan yang memang tidak terintegrasi dengan sistem, itu juga menjadi challenge. Dan challenge terakhir itu sebenarnya ada di skill gaps. Nah, di sini diharapkan tim HR sendiri juga melakukan peningkatan skills dan update terkait teknologi baru. Jadi transformasi digital dalam perekrutan itu mengubah cara perusahaan dalam menarik, mengevaluasi, dan merekrut kandidat dengan memanfaatkan teknologi dan berfokus pada pengalaman kandidat itu sendiri. Oke, next-nya. Nah, di sini ada flexible work culture. Nah, mungkin nih teman-teman udah nggak pada asing gitu ya dengan flexible work culture sendiri gitu ya. Beberapa komponennya sih ada remote work option yang tadi sebelumnya saya sebutkan gitu ya, di mana banyak yang memang memilih untuk remote atau bekerja jarak jauh, terus flexible hours, result oriented work environment juga, dan job sharing and part-time roles. Selanjutnya ada benefit of a flexible work culture. Nah, biasanya benefit flexible work culture ini lebih ke misalkan fleksibilitas yang memungkinkan karyawan untuk menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadinya gitu. Terus karyawan juga jadi sering menjadi lebih produktif ya ketika mereka dapat bekerja di lingkungan dan waktu yang ditentukan sesuai nih dengan gaya kerja masing-masing. Makanya diberikan tuh flexible work culture gitu ya. Terus juga budaya kerja yang fleksibel ini sebenarnya bisa menarik para calon karyawan juga. Gitu. Makanya banyak juga sekarang kan yang sudah membuka lowongan pekerjaan atau posisi dengan menuliskan tuh di situ flexible hours gitu atau remote seperti itu. Terus kalau untuk strateginya, gimana sih strategi membuat flexible work culture sendiri gitu ya. Nah, sebetulnya untuk strateginya ini, pertama kita harus melakukan survei dulu sebetulnya, survei atau diskusi kelompok gitu ya, untuk memahami apa sih fleksibilitas bagi karyawan. Gitu. Terus selanjutnya juga kita harus mengembangkan pedoman yang jelas juga nih, terkait peraturan jam kerjanya yang fleksibel seperti apa, termasuk prosedurnya seperti apa, seperti itu. Terus juga di strategis ini kita juga harus melengkapi karyawan dengan tools-tools yang diperlukan, karena kan fleksibel ya dan bisa dilakukan di mana aja, otomatis di perusahaan tersebut itu juga harus memfasilitasi misalkan dengan Zoom atau dengan platform-platform yang dapat diakses karyawan dari jarak jauh. Gitu. Nah, terus kalau untuk challenge-nya sendiri, challenge of implementing flexible work culture, challenge-nya tuh ada di trust issue, lalu ada communication barriers, technology dependence, and maintaining company culture. Jadi memang beberapa perusahaan punya challenge di membangun kepercayaan, itu juga challenge
penting perusahaan gitu ya, karena banyak perusahaan juga yang belum terbiasa dengan flexible work culture ini gitu. Terus juga kadang kan kalau untuk kerjaan remote itu bisa menyebabkan miskomunikasi gitu. Nah, itu juga mengharuskan kita perusahaan ini membuat virtual meeting misalkan. Terus ada juga teknologi dependence, ini lebih ke ketergantungan pada teknologi yang dapat menimbulkan tantangan sih gitu ya. Misalkan karena adanya work culture ini, karyawan jadi menghadapi masalah konektivitas gitu, atau tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan perangkat digital gitu ya. Nah, terus juga challenge terakhir itu kita harus bisa membangun dan mempertahankan budaya perusahaan meskipun kita melakukannya dalam culture yang fleksibel. Seperti itu. Next. Next-nya ada upskilling dan reskilling inisiatif. Jadi memang kalau upskilling kan mengacu pada pelatihan karyawan gitu ya, untuk meningkatkan keterampilan mereka, atau juga untuk mempelajari keterampilan baru yang relevan nih. Tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kinerja dan mengikuti kemajuan industri aja sih dari perusahaan tersebut. Kalau untuk reskilling bedanya, kalau reskilling ini melibatkan pelatihan karyawan untuk mengambil peran atau tanggung jawab baru yang berbeda secara signifikan dari posisi mereka saat ini. Gitu. Jadi peningkatan keterampilannya juga penting karena dia akan mengerjakan pekerjaan baru nih, gitu ya. Karena pekerjaannya juga akan berubah. Gitu. Oke, next-nya ada beberapa strategi juga, gitu ya, dalam upskilling dan reskilling inisiatif untuk perusahaan. Seperti menilai keterampilan karyawan secara rutin itu ya, itu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan serta menentukan kebutuhan pelatihan apa nih yang dibutuhkan sama si karyawan tersebut gitu ya. Terus juga kita bisa kembangkan jalur pembelajaran yang dipersonalisasikan berdasarkan minat karyawan tersebut gitu ya. Nah, hal ini biasanya bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam program pelatihan. Terus selain itu juga strategi lain bisa kita lakukan dengan memanfaatkan platform e-learning misalkan, atau solusi pembelajaran dengan menggunakan handphone gitu ya, untuk memberikan pelatihan yang fleksibel misalkan yang mudah diakses gitu ya. Atau ada juga saat ini tuh seperti LinkedIn Learning gitu ya, atau sistem manajemen pembelajaran internal itu juga bisa jadi alat yang efektif. Gitu. Terus strategi lain dalam upskilling ini misalkan dengan mengimplementasikan on the job training gitu ya. Jadi memang lebih ke belajar sambil mengerjakan sesuatu gitu, mengerjakan peran baru gitu. Itu juga efektif dalam memperkuat keterampilan baru. Jadi selanjutnya ada promote learning culture. Kalau di sini sih lebih kepada menumbuhkan lingkungan yang menghargai pembelajaran terus-menerus gitu. Jadi memang mendorong karyawan untuk berbagi pengetahuan gitu ya, misalkan berpartisipasi dalam seminar, seperti itu. Terus selainnya itu juga ada diversity and inclusion atau DI. Nah, bedanya apa sih? Ya. Untuk diversity sendiri sih mengacunya pada adanya perbedaan dalam lingkungan tertentu gitu ya. Cuman hal ini tidak terbatas pada ras, etnis, gender, usia, itu nggak ada batasannya gitu ya. Cuman lebih ke mengacu adanya perbedaan dalam lingkungan aja. Gitu. Kalau untuk inclusion sendiri sebetulnya melibatkan penciptaan lingkungan di mana semua individu tuh merasa dihargai, dihormati gitu, dan mampu memberikan kontribusi penuh. Next-nya
Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diversity and inclusion juga gitu ya. Contohnya kayak tim yang beragam itu biasanya menghadirkan perspektif atau pengalaman yang mendorong kreativitas gitu. Nah, itu biasanya akan membuat kita menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik gitu dan solusi yang lebih efektif. Terus ada juga untuk improve decision making gitu ya, mengidentifikasi potensi kendala dan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif juga kayak gitu. Terus di sini juga ada wider talent pool gitu ya, atau biasanya di perusahaan itu dapat menarik lebih banyak kandidat dengan membuka talent pool gitu ya. Nah, yang sangat penting dalam pasar kerja yang kompetitif sebetulnya ya kalau untuk wider talent pool sendiri. Oke, next-nya. Next-nya ada strategi for implementing. Di sini ada leadership, ada develop policy, melakukan training gitu ya, melakukan training dan education, terus juga ada recruitment practice, selanjutnya ada employee research group, metric, accountability, open dialogue, dan work-life balance. Sebetulnya kalau untuk strategi-strateginya ini sih bagaimana kita bisa menghadapi dan menerapkan diversity and inclusion tadi, gitu. Di mana perusahaan juga bisa memastikan bahwa misalkan kepemimpinan, terus training yang diberikan gitu ya, semuanya berkomitmen pada diversity dan inclusion tadi. Oke, next-nya ada challenge in diversity. Nah, itu ada kalau challenge in diversity and inclusion ini challenge-nya lebih ke beberapa karyawan atau pimpinan mungkin biasanya menolak nih inisiatif dari D&I tadi gitu karena biasanya ada bias yang sudah mendarah daging di perusahaan tersebut gitu atau dari para karyawan atau pimpinannya ini kurang ada pemahaman akan pentingnya hal tersebut gitu. Lalu ada lack of research lebih kepada terbatasnya anggaran atau sumber daya gitu ya, sehingga memperhambat dan memperlambat implementasi inisiatif D&I yang efektif. Gitu. Nah, yang terakhir ada measurement difficulties, di mana memang dalam menerapkan metrik yang jelas dan meninjau kemajuan secara berkala sangat penting untuk akuntabilitas. Jadi memang kesimpulan dari diversity and inclusion atau keberagaman dan inklusi ini lebih kepada komponen penting dari tempat kerja yang berkembang. Jadi memang dengan merangkul beragam perspektif, gitu ya, organisasi atau perusahaan ini bisa meningkatkan kreativitas loh, gitu, meningkatkan pengambilan keputusan juga dan juga mendorong keterlibatan karyawan lebih tinggi ke dalam perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ada employer branding. Employer branding seperti yang tadi kita sudah singgung juga gitu ya. Di mana kita melakukan branding perusahaan gitu ya. Memberikan membuat atau memberikan informasi kepada job seeker melalui sosial media dan sebagainya. Di sini juga strategis untuk build effective employer branding ada beberapa gitu ya. Kita biasanya mengidentifikasi dulu nih apa yang membedakan perusahaan dengan kompetitor. Jadi kita akan research dulu kompetitornya seperti apa. Bagaimana nih kita bisa membuat branding yang lebih oke misalkan gitu ya. Terus juga mengumpulkan informasi dan pandangan juga nih dari karyawan. Kita juga bisa melakukan survei dan wawancara misalkan kepada karyawan gitu ya buat biar kita tahu nih kira-kira seperti apa sih yang karyawan rasakan gitu ya. Ini juga nanti bisa menjadi bahan membuat branding gitu ya, membuat konten-konten branding. Terus juga kita bisa mengembangkan branding dengan mencerminkan visi, misi gitu atau nilai perusahaan itu juga bisa. Seperti itu. Kalau untuk best practice-nya, untuk best practice-nya sendiri, sebelumnya untuk best practice-nya di sini
kurang lebih sama sih seperti sebelumnya ya, memastikan brandingnya konsisten gitu ya di medsos atau di loker dan yang lain gitu ya. Terus meninjau dan memperbarui employer branding juga secara berkala gitu. Dan juga mengakui dan merayakan nih setiap pencapaian publik dari karyawannya gitu. Jadi kan karyawan job seekers juga bisa ngelihat oh perusahaan ini kalau ada yang punya achievement akan seperti ini gitu. Itu kan juga akan menarik gitu ya, menarik bagi para job seeker terhadap perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, terakhir ada aspek tentang navigating culture nuances. Kalau di sini sih mengacunya pada perbedaan dalam perilaku, bahasa, kepercayaan gitu ya yang ada dalam satu kelompok di suatu perusahaan gitu. Nah, memahami perbedaan-perbedaan ini penting karena kan kita sudah masuk ke dalam era globalisasi gitu ya, di mana ada interaksi lintas budaya yang beragam dan sudah menjadi hal yang biasa juga seperti itu. Untuk strateginya seperti apa? Strategi dalam navigating culture nuances ini sih bisa melaksanakan program pelatihan yang di karyawan tentang budaya yang berbeda misalkan gitu ya. Terus juga bisa misalkan berlatih mendengarkan dan memahami berbagai perspektif gitu ya. Dan juga kita bisa misalkan melakukan komunikasi non verbal gitu ya. Misalkan melalui bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi gitu ya. Kita harus bisa memahami hal tersebut juga. Selanjutnya ada best practice atau penerapan terbaik untuk menjelajahi culture nuances ini bisa dengan beberapa cara gitu ya. Ada dengan mempekerjakan penghubung budaya misalkan, terus juga dengan menyesuaikan strategi pemasaran, terus juga dengan menerapkan feedback nih sebagai pengukuran efektivitas dari lintas budaya tersebut. Terus juga kita juga bisa melakukan perbaruan informasi tentang peristiwa global atau tren budaya yang dapat mempengaruhi interaksi gitu. Nah, kalau selanjutnya ada challenge di culture nuances. Apa sih challenge-nya? Challenge-nya tuh ada 4 kurang lebih. Ada stereotype. Jadi di sini memang kita harus menghindari untuk membuat asumsi berdasarkan stereotype. Gitu ya. Kita harus mengenali individualitas dan jangan melakukan generalisasi terhadap apapun. Yang kedua juga kita punya challenge lain, misalkan dari beberapa individu mungkin menolak nih untuk beradaptasi dengan budaya baru. Sehingga kita perlu melakukan dorongan terhadap pola pikir yang terbuka. Gitu. Kita harus membantu agar memuncul gitu kesadaran budayanya. Terus juga challenge lainnya ada di salah menafsirkan juga menjadi tantangan juga gitu, sehingga kita juga harus siap nih mengatasinya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk navigating culture nuances ini sih sebetulnya lebih ke menjelajahi nuansa budaya ya. Kalau misalkan memang beragamnya budaya ini sangat penting gitu ya dalam dunia gitu ya. Terus juga menumbuhkan kesadaran budaya dan bukannya membeda-bedakan, tapi kita juga harus merangkul keberagaman dan mengadaptasi juga gaya komunikasi yang berbeda-beda gitu. Jadi memang dari perusahaan juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan keberagaman ini sih sebetulnya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita kembalikan ke Mas Syarif. Oke, Mbak Intan. Terima kasih, Mbak Intan. Sangat bagus sekali dari isi tentang adapting to Indonesian evolving job market. Nah, baik, untuk sesi selanjutnya yaitu Q&A atau sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan boleh nanti menanyakan on mic, bahkan on kamera, atau bisa chat langsung yang ada di kolom chat Zoom. Baik, sebelum kita mulai di acara sesi tanya jawab kali ini, kita ada yang mau lewat nih sebentar dari TFI. Sambil mempersiapkan pertanyaan, silahkan dari
TFI yang mau lewat. Talent Food Indonesia merupakan HR consulting yang berfokus pada HR development consultancy, meliputi organizational consultant, people assessment, dan recruitment management. Talent Food Indonesia berdiri sejak tahun 2016 dan telah dipercaya oleh 250 perusahaan dan telah melakukan lebih dari 2 juta asesmen di seluruh Indonesia. Berikut merupakan klien kami. Servis kami meliputi HR Strategic Stream Dan HR Operation Stream. HR Strategic Stream, Organization Analytics meliputi Organization Setting, Workforce Analysis, Talent and Performance Management, Job Analysis and Evaluation, dan Change Management. People Analytics meliputi Psychometric Online Assessment, Virtual Assessment Kompetensi, Safer English Assessment, Gamification Assessment. Talent Strategic meliputi Talent Strategic Acquisition, Talent Management. HR Operation Stream, Background Check, and HRIS. For further information And inquiry, contact us here. Baik. Oke, kita langsung lanjut aja untuk sesi tanya jawabnya. Kita mulai dari Kak Jihan. Bisa on mic Kak Jihan atau on kamera untuk pertanyaannya. Baik, kalau tidak bisa untuk on mic, mungkin saya bacakan aja ya untuk pertanyaan dari Kak Jihan. Jadi untuk pertanyaan sebagai fresh graduate, kalau kita lihat lapangan sebenarnya itu susah banget. Jadi fresh graduate itu mencari pekerja, ada saran nggak? Apa yang harus saya lakukan sebagai fresh graduate? Silahkan Mbak Intan bisa dibantu jawab. Oke, terima kasih Mas Syarif. Ya, jadi kalau untuk fresh graduate sendiri kan terlihat di lapangan misalkan memang susah gitu ya. Nah, mungkin untuk pembagian bisa nih kayak tadi upskilling gitu ya. Upskilling kan nggak harus dari perusahaan atau orang yang sudah bekerja aja gitu ya. Kita pribadi pun bisa melakukan upskilling atau mengupdate skills gitulah ya. Update skills kira-kira di pasar kerja saat ini gitu ya. Misalkan targetnya Mbak Jihan ingin melamar misalkan menjadi administrasi, kira-kira dalam administrasi tersebut membutuhkan skill-skill atau apa namanya atau keahlian apa saja sih gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah ketemu, bisa tuh di-upgrade dengan upgrade skills tadi dari diri Mbak Jihan gitu misalkan ya. Kalau saran saya atau masukan dari saya sih seperti itu gitu ya. Mungkin bisa lebih mengupdate skills dan juga research juga terkait lowongan-lowongan pekerjaan yang baru seperti apa gitu ya, yang bisa dilamar oleh fresh grad. Karena sebetulnya kan fresh grad masih punya banyak kesempatan dan terbuka ya untuk mencoba ke arah mana saja. Baik, terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Semoga bisa terjawab baik kepada Mbak Jihan ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Rizky. Mungkin ini Mas Rizky bisa mic nih. Silakan Mas Rizky tanya langsung ke Mbak Intan. Halo Mas Rizky. Oh, baik, karena Mas Rizky belum bisa on mic, mungkin saya bacakan aja di pertanyaan Mas Rizky. Izin bertanya Mbak Intan, melihat perkembangan job market di Indonesia saat ini, kita melihat bahwa penyebab pengangguran terbesar karena
ketimpangan jumlah pekerja dengan posisi yang dibuka. Belum lagi banyak perusahaan yang terpaksa PHK karyawannya seperti kejadian akhir-akhir ini. Sehingga para lulusan baru tidak hanya bersaing dengan sesama lulusan baru, tapi juga yang baru di PHK. Tentu ini membuat ketimpangan semakin besar. Menurut Kakak, bagaimana mengatasi permasalahan ini? Ataukah ada saran bagi kami para lulusan baru ini agar bisa stand out dan bisa meraih karir impian? Terima kasih. Silahkan Mbak Intan langsung dijawab. Oke, jadi kalau dari Mas Rizky ini ya apa namanya banyak perusahaan yang PHK dan akhirnya bersaing juga gitu ya sama karyawan-karyawan yang terkena PHK tadi gitu ya. Nah sebetulnya perusahaan-perusahaan sendiri kan punya requirement atau punya yang namanya kualifikasi gitu ya. Dan bukan berarti dengan banyaknya yang di PHK ini akhirnya para fresh grade jadi tidak mempunyai tempat gitu ya. Sebetulnya kita sendiri dari para recruiter juga sudah punya requirement sendiri gitu. Apakah kita akan mengambil dari kandidat dari fresh grade ataupun dari yang experience gitu ya. Nah sebenarnya jawabannya juga nggak jauh beda sama yang tadi gitu ya. Untuk meningkatkan skills juga itu juga diperlukan juga gitu ya bagi para fresh grad sebetulnya ya biar nggak kalah juga sama para experience yang memang sudah punya skill sebelumnya atau punya kemampuan sebelumnya gitu ya. Mungkin para fresh grad ini kan selagi menunggu atau selagi apply gitu ya, mungkin bisa ikut dengan ikut pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan Excel ataupun apa namanya mengikuti pelatihan misalkan arahnya di IT gitu ya, atau ingin mengarah ke pekerjaan yang berbau dengan teknologi. Nah mungkin itu bisa mengambil nih kursus-kursus IT seperti itu sih sebetulnya untuk meningkatkan skills tadi yang dicari oleh para recruiter juga sebetulnya gitu. Nah, selain meningkatkan skills, mungkin juga bisa sambil menunggu pekerjaan yang full time gitu ya, mungkin bisa mengikuti berbagai freelance ataupun part time mungkin gitu ya, Mas Rizky, seperti itu. Jadi memang lebih ke mengembangkan keterampilan, terus membangun jaringan profesional juga itu juga penting gitu ya. Terus misalkan di dalam CV atau surat lamarannya juga bisa menuliskan hal-hal yang menonjol seperti itu kayak skills yang tadi atau mungkin kalau pernah ikut sertifikasi apa atau pernah ikut apa namanya kursus apa gitu ya itu boleh juga dilampirkan di CV gitu ya jadi biar kita para recruiter mengetahui gitu oh meskipun fresh graduate tapi misalkan udah banyak mengikuti freelancer kayak gitu. Itu sih dan yang terakhir sih tetap adaptif dan terbuka gitu ya jadi memang jangan terlalu terikat pada satu jenis pekerjaan atau industri aja gitu ya karena sebetulnya dengan bersikap terbuka terhadap peluang baru gitu ya nah itu bisa memberikan kita pengalaman yang baru juga kayak gitu seperti itu Mas Rizky mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik, terima kasih Mbak Intan. Sudah terjawab ya untuk Mas Rizky. Mungkin bagi yang langsung connect untuk bertanya ke Mbak Intan, boleh silakan angkat tangan. Mungkin saya bacakan satu kali lagi pertanyaan yang terakhir bagi yang belum terjawab mungkin bisa lain kali untuk menanyakan di webinar berikutnya. Baik, ini terakhir dari Mbak Lia. Mungkin Mbak Lia bisa mic Mbak Lia untuk sesi tanya jawab kali ini. Baik, kalau ya, oke. Nah ini bisa nih. Sorry nggak Silakan, bisa Mbak on Lia. cam ya, mic aja. Oke Mbak. Oke, halo Kak Intan. Saya dengan Lia mau nanya nih.
Tadi kan dikatakan di proses perekrutan sekarang gitu ya dengan adanya perkembangan digital segala macam itu untuk interviewnya bisa dilakukan online gitu ya dan itu punya efek yang positif. Terus seberapa efektif sih untuk proses yang dilakukan online itu karena aku lihat dan aku mengikuti juga ya beberapa proses misalnya interview itu masih ada yang dilakukan offline, jadi memang harus datang gitu. Mungkin untuk kandidat akan lebih seneng kalau interview online karena dia nggak harus keluar mungkin untuk transport dan lain-lain, cuma modal kayak wifi gitu ya. Cuma kalau untuk dari segi rekruternya gitu, apakah ini memang efektif karena banyak yang bilang juga karena nggak lihat langsung, nggak bisa tahu orangnya, jadi bisa aja terjadi bias atau mungkin nggak bisa lihat gesture secara langsung, jadi nggak bisa 100% menilai gitu ya, walaupun ketemu juga nggak bisa 100% menilai, tapi mungkin lebih bisa nilai kalau ketemu langsung gitu. Jadi mungkin boleh dijelaskan gitu, mungkin pengalaman Kak Intan sendiri. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Lia. Nah, mungkin kalau dari pengalamanku sebelumnya, kalau dibilang seberapa efektif untuk proses online sih sebetulnya cukup efektif ya. Selain benar yang tadi disebutkan sama Mbak Lia gitu ya, memotong cost juga nih antara si job seeker-nya dengan perusahaan gitu ya. Mungkin kan untuk waktunya juga kita bisa lebih fleksibel gitu ya. Selain job seeker, misalkan ada kandidat yang memang saat ini masih bekerja itu kan mempermudah mereka untuk mengikuti wawancara tanpa harus meninggalkan pekerjaannya seperti itu, tanpa harus izin gitu ya misalkan. Nah, kalau saya bilang sih cukup efektif karena meskipun memang ada beberapa yang tidak nyaman gitu ya dengan online dan memang maunya dengan offline karena harus bertemu dan melihat secara langsung gestur dan lain-lainnya. Sebetulnya kan proses interview online ini kan masih banyak bisa disupport dengan assessment gitu ya. Nah, kan nanti dari hasil interview dan assessment akan terlihat juga nih kira-kira seberapa match gitu dari hasil proses rekrutmen kandidatnya tersebut gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih sejauh ini cukup efektif secara online. Selain waktu dan cost dari kandidatnya juga itu lebih fleksibel sih sebetulnya seperti itu. Dan kalau menurutku dari pihak rekruter, karena kan kalau offline itu sebetulnya kendalanya di waktu yang paling utama gitu ya. Kita harus menyesuaikan jadwal kandidat, nah kandidatnya juga harus menyesuaikan jadwal kita gitu ya. Dan kadang beberapa kali yang saya temui di pengalaman saya sebelumnya, akhirnya malah nggak ketemu-ketemu nih, nggak match jadwalnya gitu. Dan akhirnya beliau mundur dari proses rekrutmen. Nah, hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang dihindari, makanya kalau saya lebih mengarah ke online proses seperti itu. Terima kasih Mbak Lia pertanyaannya. Oke, thank you Kak Intan. Baik, terima kasih Mbak Intan dan Mbak Lia. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini bisa saya sudahi karena mengingat waktu sudah sore. Bagi yang bertanya belum terjawab, mohon maaf untuk yang belum terjawab. Gitu. Nah, jadi untuk sesi webinar kali ini terkait tentang adapting to Indonesia evolving job market. Jadi kalau boleh saya tangkap itu memang untuk saat ini itu pasar market atau job market sekarang ini kebanyakan sudah mulai ke digitalisasi kayak gitu ya. Mulai dari rekrutmen ataupun bekerja secara remote, jadi bisa bekerja secara jarak jauh kayak gitu. Nanti bagi para pencari pekerja juga kalau misalkan butuh pekerjaan biasanya kayak tadi tuh yang misalkan kurang untuk menyesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang terkini gitu untuk upscaling kayak gitu. Lebih seperti itu. Nah, terus untuk bagi para peserta webinar untuk pengumuman tadi kan ada door prize dua pemenang untuk pertanyaan terbaik. Boleh dipilih dari Mbak Intan, silakan Mbak Intan untuk pemenang dua pertanyaan terbaik.
siapa yang mau jadi pemenang untuk kita kasih door prize dari Talent Fit Indonesia. Silakan Mbak Intan. Oke, sebentar ya. Kita pilih dulu. Oke, nah untuk pertanyaan, sudah semua pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi karena cuma boleh pilih 2, jadi ini aku pilih tadi, ada siapa? Mbak Jihan ya, Mbak Jihan dan Mbak Lia, boleh kali ya? Baik, selamat buat Mbak Jihan sama Mbak Lia terpilih sebagai pertanyaan terbaik. Nanti untuk door prize-nya kami akan dihubungi sama tim terkait atau tim panitia webinar kali ini. Jangan lupa untuk para peserta webinar, misalkan ingin mendapatkan e-sertifikat, silakan isi untuk Google Form-nya yang ada di kolom chat. Jadi setelah mengisi form dari Google Form ini, nanti bisa dapat sertifikat dari kita terkait seminar di sore kali ini. Terus informasi juga bagi para peserta webinar, apabila ingin mendapatkan materi yang barusan disampaikan sama Mbak Intan, boleh nanti follow IG Talent Indonesia ya. Ada di Talent Indonesia, ada di Instagramnya, nanti boleh di follow dulu. Nanti setelah follow bisa minta by DM atau pesan melalui Instagram kayak gitu. Terus untuk webinar Talent Fit ini akan diadakan di bulan depan lagi. Nanti bagi teman-teman yang ingin mengikuti webinar dari Talent Fit Indonesia dan gratis, nanti bisa kita update di sosial media Talent Fit Indonesia. Jadi jangan lupa untuk follow atau ikuti supaya tidak ketinggalan sama webinar-webinar di berikutnya. Baik, untuk acara webinar kali ini sudah selesai. Mungkin dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya minta maaf dan terima kasih buat para peserta webinar di sore ini yang sudah hadir di acara kali ini, dan terima kasih juga buat Mbak Intan sebagai narasumber kita di sore hari ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata sekali lagi saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.